Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Priyatama. Kali ini saya akan menjelaskan analisis dataset penjualan handphone di beberapa negara. Sebelumnya terima kasih untuk dosen pengampu saya, Gary Purnama, SPD MKOM. Lanjut. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk mengetahui perbandingan penjualan antara produk atau merek handphone melalui visualisasi bar chart, sehingga dapat diketahui produk yang paling laris dan yang kurang diminati. Yang kedua, menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu menggunakan line chart untuk melihat pola kenaikan atau penurunan penjualan pada periode tertentu. Kemudian, yang ketiga, mengetahui presentasi kontribusi penjualan tiap kategori dengan menggunakan pie chart sehingga dapat dipahami distribusi penjualan secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu menyajikan data penjualan dalam bentuk visual yang mudah dipahami agar informasi dapat disampaikan secara lebih efektif dan informatif. Yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan bisnis berdasarkan hasil analisis data dan grafik yang telah ditampilkan. Selanjutnya, manfaatnya adalah yaitu yang pertama, mempermudah pemahaman data penjualan dengan menggunakan grafik bar chart, line chart, dan pie chart. Data penjualan dapat dipahami dengan lebih cepat dan jelas dibandingkan hanya menggunakan tabel angka. Kemudian, mengetahui produk dan merek yang paling diminati bar chart membantu mengidentifikasi produk terlaris dan produk dengan penjual terendah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Yang terakhir yaitu menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu menggunakan line chart, memudahkan dalam melihat pola kenaikan dan penurunan penjualan yang berguna untuk perencanaan strategi ke depan. Insight awal pertama, penjualan didominasi oleh beberapa produk atau merek tertentu berdasarkan bar chart. Terlihat bahwa hanya beberapa produk yang memiliki penjualan paling tinggi, sementara produk lainnya memiliki penjualan yang relatif lebih rendah. Yang kedua, terdapat perbedaan yang jelas antara produk terlaris dan kurang laris. Hal ini menunjukkan adanya preferensi konsumen terhadap merek atau tipe handphone tertentu. Yang ketiga, yaitu penjualan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dari line chart. Penjualan tidak selalu stabil, melainkan mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Yang terakhir yaitu periode tertentu menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan. Kenaikan ini memungkinkan dipengaruhi oleh faktor seperti promo, momen tertentu, atau peluncuran produk baru. Hasil dan pembahasan data. Berikut adalah data penjualan handphone. Kita bisa melihat di sini ada berbagai jenis merek handphone, modelnya, berat dari handphone tersebut, RAM dari handphone tersebut, besarnya pixel kamera tersebut, dan back kamera belakang dari handphone tersebut. Kemudian ada prosesor. Selanjutnya ada baterai capacity, screen size, dan harganya di berbagai negara seperti Pakistan, di India, Cina, dan di USA. Kemudian ada di Dubai dan tanggal peluncuran dari handphone tersebut. Ya, selanjutnya data penjualan handphone per tahun dari dua negara. Yang pertama yaitu USA dan Pakistan. Di sini kita bisa melihat grafik penjualannya. Kemudian insight keseluruhan dari produk dari dataset sebelumnya yaitu dominasi merek tertentu dalam peluncuran produk berdasarkan bar chart, sum of launcher year by model name and company name. Terlihat bahwa beberapa merek seperti Realme, Oppo, dan Samsung memiliki jumlah model yang jauh lebih banyak dibandingkan merek lainnya. Hal ini menunjukkan strategi perusahaan tersebut yang agresif dalam merilis banyak varian produk. Yang kedua, yaitu kontribusi peluncuran produk tidak merata antara merek. Dari pie chart, sum of launch year by company name dapat dilihat bahwa hanya beberapa merek yang menyumbang porsi terbesar, sementara merek lain memiliki kontribusi yang relatif kecil.
Insight ini menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas peluncuran produk antara perusahaan. Yang ketiga adalah segmentasi harga mempengaruhi strategi peluncuran produk. Grafik stacked bar berdasarkan launch price di berbagai negara, India, Dubai, China, Pakistan, dan USA menunjukkan bahwa sebagian besar merek fokus pada segmen harga menengah. Segmen harga tinggi hanya didominasi oleh merek tertentu seperti Apple dan Samsung. Ini menunjukkan bahwa pasar mid-range adalah target utama produsen handphone. Yang terakhir adalah banyaknya model tidak selalu berarti didominasi harga premium. Merek dengan jumlah model terbanyak seperti Realme dan Oppo lebih fokus pada kuantitas dan variasi produk, sementara merek seperti Apple lebih fokus pada jumlah model yang sedikit tetapi berada di segmen harga tinggi. Ya, kesimpulannya, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita bisa melihat datasetnya dulu. Kita buat. Berikut adalah dataset dari yang kita buat. Di sini ada berbagai produk seperti Apple yang memiliki banyak variasi model. Kemudian kita beralih ke grafik. Di sini kita bisa melihat nama-nama dari merek handphone seperti Xiaomi, Vivo, dan model dari handphone tersebut, kapasitas RAM-nya berapa, prosesornya menggunakan apa. Kita bisa melihat di sini. Di sini juga kita bisa mengetahui model dari handphone tersebut dan merek handphone tersebut, kemudian ada RAM-nya, berat dari handphone tersebut, lalu tanggal peluncuran handphone tersebut. Di atas ini kita bisa melihat grafik handphone apa saja yang paling laku di per tahun di 4 negara seperti selanjutnya. Kita lihat berikut adalah penjualan terbanyak per tahun di berbagai negara, didominasi oleh Oppo dan Apple. Seperti di India, kita bisa melihat grafiknya, Oppo lebih banyak yang beli produknya. Sini kita bisa melihat identifikasi HP-nya seperti Apple keluaran 2020 dengan model iPad 10,2 inch per 128 GB, memiliki prosesor A13 Bionic, memiliki RAM 3 GB, memiliki baterai capacity 8612 mAh, memiliki layar 10,2 inci. Oke, kita lanjut lagi ke presentasi. Ya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data penjualan handphone menggunakan Power BI, dapat disimpulkan bahwa peluncuran produk handphone didominasi oleh beberapa merek tertentu seperti Realme, Oppo, dan Samsung, yang menunjukkan strategis bisnis dengan fokus pada variasi dan jumlah model yang banyak.